Capek ya udah sih tanya doang. Ya Pak Inti. Sunan Muria. Sunan Muria termasuk salah satu wali Songo yang dilahirkan pada abad ke-15 Masehi dan wafat pada awal abad ke-16 Masehi. Beliau dimakamkan di Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Nama aslinya adalah Raden Umar Said atau Raden Prawoto. Ia merupakan putra dari Sunan Kalijogo dan Dewi Sarah binti Maulana Ishak. Ia menikah dengan Dewi Sujinah yang merupakan putri dari Sunan Ngudung dan menjadi adik ipar dari Sunan Kudus. Wilayah dakwah dan penyebaran Islam yang dilakukan oleh Sunan Muria adalah di pantai utara Jepara. Sunan Muria berdakwah di sekitar wilayah Tayu, Pati, Juwana, Kudus, dan lereng-lereng Gunung Muria. Sebagaimana dengan strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, dan para wali lainnya, Sunan Muria terbiasa menggunakan keahliannya dalam bidang seni untuk berdakwah. Ia dikenal sebagai wali yang mahir dalam memainkan alat kesenian, dan sekaligus ia mempergunakan untuk media dakwahnya. Ia merupakan seorang wali yang gemar berdakwah di desa-desa terpencil, bahkan di pelosok desa yang jauh dari pusat kota. Ia sering menyendiri dan menjadikan tempat-tempat yang tenang untuk menyebarkan agama Islam. Selain di wilayah-wilayah pelosok, Sunan Muria juga mengajarkan Islam kepada para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Ia dikenang sebagai seorang wali yang memiliki tubuh yang kuat. Hal tersebut dikarenakan tempat tinggalnya yang berada di puncak gunung. Sunan Muria hidup pada masa Kesultanan Demak, yaitu kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini berkembang menjadi kerajaan besar di bawah kepemimpinan Sultan pertama, yaitu Raden Patah, pada tahun 1481 sampai 1518 Masehi. Bahkan kekuasaan kerajaan Demak meluas hingga ke Kalimantan Selatan, Palembang, dan Jambi. Bahkan pada tahun 1512 sampai 1513, di bawah pimpinan Adipati Unus putranya, Demak berhasil membebaskan Malaka dari kekuasaan Portugis. Karena pernah memimpin pasukan untuk pembebasan Malaka, itulah Adipati Unus mendapat julukan Pangeran Sabrang Lor atau pangeran yang pernah menyeberang ke utara. Sunan Muria memiliki kontribusi yang sangat besar dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Metode dakwah yang dilakukan pun tidak jauh berbeda dengan yang ditempuh oleh Sunan Kalijaga, yaitu tetap mempertahankan kesenian gamelan dan wayang kulit sebagai sarana dakwah. Ia berdakwah kepada rakyat kalangan bawah di daerah Colo. Namun ia bertempat tinggal di Gunung Muria karena ia merasa damai dan nyaman serta dapat bergaul dengan semua masyarakat, seraya mengajarkan ilmu bercocok tanam, berdagang, dan melaut. Sunan Muria juga menciptakan tembang sinom dan kinanti sebagai media dakwah. Dengan syair, pada tembang-tembang tersebut ia mengajak masyarakat untuk mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ia belajar tentang gaya dan pendekatan kepada masyarakat dengan melakukan pembenahan yang sekiranya harus disesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Salah satu keberhasilan dakwah Sunan Muria sebagaimana para wali lainnya adalah kemampuannya memahami kondisi sosial masyarakat tradisi yang lama sebelumnya bercorak hidup Buddha yang disesuaikan dengan ajaran Islam, kemudian tetap dilestarikan dan menjadi kekayaan budaya Nusantara dan kearifan lokal di Indonesia saat ini.
sehingga tidak tercerapu dan punah begitu saja. Berikut ini catatan sejarah tentang alasan mengapa Sunan Muria lebih senang berdakwah kepada masyarakat lapisan bawah adalah karena ia mengikuti jejak ayahandanya Sunan Kalijogo. Dalam hal ini, para sejarawan menggolongkan pola dakwah Wali Songo menjadi dua tipe, yaitu yang pertama golongan abangan. Golongan ini disebut juga aliran Tuban atau aluran. Dalam berdakwah, para wali yang termasuk dalam golongan ini menggunakan cara-cara yang moderat, lunak, dan menggunakan media kesenian, kebudayaan, serta tradisi yang sudah ada di masyarakat dan menyesuaikannya dengan nilai-nilai ajaran Islam. Termasuk pada golongan ini adalah Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Golongan ini lebih suka melakukan dakwahnya kepada masyarakat jelata. Yang kedua, golongan Putian. Golongan ini juga disebut aliran santri. Mereka berdakwah dengan menggunakan metode yang langsung bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, pedoman umat Islam pada umumnya. Golongan ini lebih suka berdakwah kepada golongan ningrat dan bangsawan. Yang termasuk dalam golongan ini adalah Sunan Giri, Sunan Ampel, dan Sunan Derajat.